Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihil qawim wa da'a ila siratil mustaqim ila yaumiddin. Usi binafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha kama qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa aronal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aronal batila batila warzuqna ijtinabah. Jamaah salat subuh, jamaah taklim ahad pagi Masjid Nurus Sa'adah, para bapak, para ibu, adik-adik semua yang semoga senantiasa dalam keberkahan, diberi kesehatan, diberi semangat untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semangat untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Dan semoga Allah membimbing kita untuk selalu berakhlakul karimah. Bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak pernah berhenti memberikan kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan hidup, nikmat sehat, dan semua yang insya Allah telah diberikan oleh Allah kepada kita, baik yang berupa materi maupun yang bukan berbentuk materi, tak terbatas jumlahnya, tak ternilai harganya. Semoga dengan kita bersyukur, menggunakan kenikmatan untuk ketaatan, Allah berkenan menambah kenikmatan itu kepada kita
dan menghindarkan kita dari siksaan yang pedih. Dan marilah kita membuktikan rasa cinta kita kepada qudwah kita, uswatun hasanah kita, suri tauladan kita, manusia terbaik yang telah berjuang untuk memanusiakan manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan setiap orang yang senantiasa mengikuti jalan sunnahnya. Jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah hidayah, sehingga kita bisa dijadikan berserah diri kepada Allah, memeluk agama Islam. Islam hadir sebagai agama yang sempurna, tidak ada cacat, tidak ada kurang, sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Pada penggalan ayat disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Pada hari ini telah aku sempurnakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum, agamaku untukmu, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agama. Islam mengajak kepada kita untuk menjadi manusia secara utuh, bukan hanya dari segi fisik, bukan hanya dari segi jasmaniah, akan tetapi dari segi ruh, dari segi akal, dan dari segi fitrahnya. Jadi Islam datang kepada umat manusia dengan konsep memanusiakan manusia, mengangkat harkat dan martabat kita, menjelaskan tentang bagaimana seharusnya kita hidup dan meraih kebahagiaan yang hakiki. Ada pertanyaan yang sering barangkali muncul pada diri kita atau mungkin pada beberapa orang tentang apa sih tujuan kita diciptakan di dunia ini. Pertanyaan ini tumbuh pada pikiran kita, kemudian juga mengusik supaya kita mengetahui, dan kadang ada yang mencari-cari jawabannya, kemudian juga sampai pada pertanyaan, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas, dan bisa dimengerti di dalam Al-Quran yang suci apa yang telah menjadi tujuan hidup kita, tujuan kita diciptakan oleh Allah di bumi ini. Apabila Bapak Ibu membuka lembaran-lembaran Al-Quran, meneliti, membacanya, kemudian akan kita jumpai pada Al-Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56.
Pada ayat tersebut Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah membiarkan kita begitu saja dibebaskan, silakan berbuat apa saja. Dan bukanlah Allah hanya memerintahkan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang manusia butuhkan, seperti makan, kemudian minum, kemudian melepas lelah, kemudian juga melanjutkan keturunan, kemudian mencari sesuap nasi untuk keberlangsungan hidupnya. Bukan hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat keduniaan saja, tetapi di balik tujuan itu ada tujuan besar. Allah menciptakan manusia, yaitu agar setiap hamba dapat beribadah kepada Allah. Setiap hamba dapat mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang benar. Maka Allah menurunkan kitab suci, Allah mengutus manusia-manusia terbaik sebagai nabi dan sebagai rasul untuk menjelaskan tugas yang mulia ini, yaitu supaya manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115 Allah juga berfirman, afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main saja dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban, yang menunjukkan kepada kita bahwa Allah menciptakan manusia, menciptakan kita tidak hanya untuk bermain-main saja, tidak tanpa tujuan. Dan kita diciptakan oleh Allah, nantinya akan dikembalikan oleh Allah, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan selama hidup kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan terkait dengan ayat ini bahwa apakah kalian diciptakan tanpa ada maksud dan hikmah? Tidak untuk beribadah kepada Allah dan juga tanpa ada balasan darinya. Jadi beribadah kepada Allah adalah tujuan diciptakannya jin, tujuan diciptakannya manusia dan seluruh makhluk yang Allah ciptakan. Makhluk tidak mungkin diciptakan begitu saja tanpa diperintah dan tanpa dilarang. Jadi kita diciptakan di dunia, jin diciptakan di dunia, makhluk yang kita kenal dan yang tidak kita kenal diciptakan oleh Allah ke dalam dunia ini, ada perintah, ada larangan. Sehingga nanti siapa yang melaksanakan perintah Allah akan diberi balasan yang baik karena ketaatannya, dan siapa yang melanggar, tidak melaksanakan perintah Allah, malah justru dengan kenikmatannya digunakan untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah, Allah pun akan memberikan balasan dari keburukan-keburukan itu. Di dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman,
ayah sabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia itu mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Nah, kalau perkiraan, kalau anggapan, kalau pengetahuan kita tidak sampai pada keyakinan bahwa seluruh amal perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban, maka dia tidak akan mengenal yang namanya berbuat baik dan berbuat buruk. Kalaupun dia mengenal itu perbuatan baik, itu perbuatan buruk, dia tidak mempermasalahkan dirinya ketika berbuat buruk untuk sekedar mengejar tujuan, untuk sekedar memenuhi kebutuhan hidup atau keinginan hawa nafsunya. Jadi sangat membahayakan. Kemudian Imam Syafi'i terkait dengan hal ini juga mengatakan la yu'maru wa la yunha. Apakah manusia itu diciptakan tanpa diperintah dan tanpa dilarang? Kemudian ulama yang lain mengatakan la yusabu wa la yu'aqab. Tidak ada sawab atau balasan atau pahala dan tidak ada hukuman atau iqab. Nah, tentu ketika kita meyakini semua perbuatan yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan, akan ada balasan, akan ada siksaan, kita akan senantiasa berusaha untuk berbuat dengan perbuatan yang baik. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jadi setelah kita diberitahu, kemudian kita mengetahui bahwa tujuan hidup kita di dunia ini yang Masya Allah kita masih diberi nikmat untuk mengarunginya, perlu diketahui bahwa jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya, bukan berarti Allah butuh kepada kita. Sama sekali Allah tidak membutuhkan kita. Allah memiliki sifat qiyamuhu binafsih. Jadi bisa berdiri dengan sendirinya tanpa bantuan, tanpa membutuhkan sedikit pun peran dari selain Allah. Karena selain Allah adalah makhluk, maka Allah sama sekali tidak membutuhkan kepada makhluknya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan sedikit pun rezeki dari makhluknya, dan dia pula tidak menghendaki agar hambanya memberikan kepadanya makanan. Jadi ada keyakinan-keyakinan yang sesat, sebagaimana yang kita lihat bahwa dewa-dewa kemudian yang menentukan nasib atau yang dianggap mereka itu adalah menguasai wilayah, itu membutuhkan makanan dari kita, sehingga keyakinan itu menumbuhkan adanya sesajen, kemudian juga berupa pengorbanan, supaya apa yang dia khawatirkan tidak akan terjadi, kemudian apa yang dia hajatkan menjadi sebuah kenyataan. Tentang Allah tidak membutuhkan sesuatu dari kita, Allah tidak membutuhkan makanan, Allah tidak butuh rezeki dari hambanya, dari makhluknya, disebutkan dalam kelanjutan ayat tadi, yaitu surat Az-Zariyat. Pada ayat yang ke-57 dan 58 Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, ma uridu minhum mir rizqi wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Jadi aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari makhluk, dan aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepadaku. Sesungguhnya Allah dialah yang Ar-Razzaq, yang maha memberikan rezeki, yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi Allah menjelaskan dirinya itu adalah pemberi rezeki, Ar-Razzaq.
yang memberikan rezeki kepada seluruh makhluknya, baik yang ada di bumi, baik yang ada di dalam bumi, baik ada yang di dalamnya dasar laut, semua Allah yang memberikan rezeki, semua Allah yang menanggung rezeki mereka. Masya Allah, jumlah dari makhluk yang Allah ciptakan kita tidak tahu banyaknya. Jenisnya pun sangat banyak sekali. Semua itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Dia adalah Ar-Razzaq. Betapa kita sering takjub memperhatikan kehidupan beberapa makhluk Allah, seperti misalkan serangga, kemudian binatang melata, yang mereka jumlahnya sangat banyak, yang dibandingkan dengan manusia, kemampuan dan bekal yang diberikan oleh Allah untuk mencari rezeki kalah dengan manusia. Seperti misalkan kita melihat komunitas semut yang sangat banyak jumlahnya, atau ketika suatu saat laron yang keluar dari sarangnya berterbangan, jumlahnya sangat banyak. Mereka semua rezekinya dijamin oleh Allah. Mereka tidak pernah khawatir. Mengapa kita manusia yang terkadang subhanallah sudah memiliki simpanan, sudah memiliki penghasilan yang boleh dikatakan secara normal tetap, bahkan banyak rezeki yang tidak kita sangka, kita duga, masih mengkhawatirkan tentang pembagian yang Allah berikan berupa rezeki. Tidak perlu khawatir sama sekali. Kewajiban kita adalah ikhtiar, kemudian mempersiapkan. Ikhtiar dengan benar, berdoa kepada Allah, dan mengajarkan kepada anak didik, anak cucu kita, supaya yakin akan rezeki yang telah Allah berikan, telah Allah tetapkan kepada kita. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, Allah tidak membutuhkan sama sekali rezeki dari makhluknya, tetapi justru kita yang butuh kepada Allah. Justru kita yang butuh melakukan ibadah kepadanya. Ada perkataan yang sangat baik untuk kita renungkan dari Syekhul Islam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan surat Az-Zariyat ayat 56 sampai 57 tentang tujuan diciptakannya manusia, tentang Allah tidak membutuhkan rezeki dari umatnya, dari manusia, tetapi justru kitalah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa Dia tidaklah menciptakan jin dan manusia karena butuh kepada mereka, bukan untuk mendapatkan keuntungan dari makhluk tersebut, akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan mereka justru dalam rangka untuk berderma dan berbuat baik kepada mereka, supaya mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka pun nantinya akan mendapatkan keuntungan. Semua keuntungan pun akan kembali kepada mereka. Hal ini sama halnya dengan perkataan seseorang, jika engkau berbuat baik, maka semua kebaikan tersebut akan kembali kepadamu. Jadi barang siapa melakukan amalan soleh, maka itu akan kembali untuk dirinya. Penjelasan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini sangat luar biasa, bahwa Allah menciptakan jin dan manusia, menciptakan kita, tidak ada sama sekali keuntungan baginya. Dan Allah memberikan rezeki kepada jin dan manusia dengan kemurahan Allah, dengan kemahabesarannya, semua kebutuhan kita diberikan oleh Allah. Tadi telah disampaikan, dibacakan oleh imam, bahwa orang-orang yang beriman dan beramal soleh akan dimasukkan ke dalam jannah, akan dimasukkan ke dalam surga. Taman yang di bawahnya mengalir
sungai-sungai dan kekal di dalamnya. Orang yang dimasukkan ke dalam surga adalah orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Bagaimana dia bisa masuk ke surga? Ya karena dia beribadah kepada Allah. Karena dia melaksanakan perintah Allah. Dan Allah tidak merasa tidak ada untung sama sekali dengan ibadahnya. Jadi Allah sudah menciptakan kita, Allah kemudian memberikan seluruh kebutuhan kita, kemudian Allah juga memberikan bimbingan kepada kita supaya kita bisa berbuat baik. Allah menurunkan agama untuk kita, Allah juga menurunkan Rasul untuk kita teladani. Semua itu merupakan pemberian dari Allah yang tidak ada harganya. Masalah tidak terhingga harganya, bukan tidak harganya, tidak terhingga harganya. Bayangkan Allah telah menciptakan, memberikan rezeki, kita disuruh beribadah. Semua yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Panjenengan melakukan ibadah diberi pahala, dan pahalanya itu akan diberikan dalam kehidupan di dunia. Barang siapa yang beramal soleh akan diberi kehidupan yang baik. Nah, setelah kita mati, setelah kita masuk alam akhirat, tidak terputus kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kenikmatan yang sesungguhnya akan diberikan oleh Allah setelah kita hidup di dunia ini. Allah berikan surga. Berapa sih perbandingan amalan kita dengan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Jangankan nanti di surga, untuk membayar kenikmatan yang Allah berikan di dunia ini dengan ibadah kita tidak ada bandingannya sama sekali. Masya Allah. Inilah kedermawanan Allah. Jadi Allah menciptakan kita, kemudian kita diberi nikmat, maka kita diperintahkan untuk beribadah. Efek baik dari ibadah itu akan dikembalikan kepada yang melakukannya. Jadi Allah tidak mendapatkan sama sekali keuntungan, karena Allah sudah maha segalanya. Justru dengan kasih sayang Allah, Allah menjelaskan semua itu kepada kita untuk bisa kita lakukan. Bapak Ibu rahimakumullah, ketika Allah menjelaskan kepada kita tujuan diciptakan kita adalah untuk beribadah kepada Allah, maka harus kita ketahui apa sih ibadah itu. Panjenengan sudah melakukan sholat, panjenengan sudah menunaikan zakat, panjenengan sudah berpuasa Ramadan, panjenengan sudah berbakti kepada kedua orang tua, berakhlakul karimah. Nah, itu bagian daripada ibadah. Menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa dalam ibadah itu terkandung mengenal, mencintai, dan tunduk kepada Allah. Jadi apa yang ada di dalam ibadah itu menurut Ibnu Taimiyah kita harus mengenal. Ya, mengenal Allah, mengenal diri kita, tujuan dan fungsi, tujuan pokok dan fungsi kita diciptakan oleh Allah. Nah, kita mengenal. Jadi tanpa kita mengenal itu semua, tidak mungkin kita akan tumbuh kesadaran untuk melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian dalam ibadah juga ada mencintai dan kemudian tunduk kepada Allah. Mencintai Allah, mencintai Rasul, dan tunduk kepada perintah-perintah Allah dan perintah Rasul. Bahkan di dalam ibadah menurut beliau terkandung segala yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Dan titik sentral, inti daripada itu semua adalah di hati yang berupa keimanan, mengenal dan mencintai Allah, kemudian ada perasaan khauf, takut kepada Allah, kemudian juga bertaubat kepadanya, kemudian bertawakal kepadanya, serta ridho terhadap hukum-hukumnya. Ini yang kandung di dalam ibadah. Jadi ada cinta, mengenal Allah, kemudian juga perasaan takut kepada Allah akan siksanya, mengharap kepada Allah akan karunia-Nya, kemudian juga kita bertaubat kepadanya karena kita selalu melakukan kekeliruan, kesalahan karena keterbatasan kita. Ya, tidak ada manusia yang tidak memiliki kesalahan, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa.
Nah, kita bertaubat mohon ampun kepadanya. Dan kemudian kita juga bertawakal kepada Allah. Kita sangat terbatas ikhtiar yang bisa kita lakukan. Daya pikir yang ada pada kita, kekuatan yang ada pada kita sangat terbatas. Sehingga ketika kita tidak diberi kemudahan oleh Allah, tidak dibimbing oleh Allah, jangankan untuk melakukan ibadah yang berat, untuk melakukan ibadah yang ringan pun kadang kita tidak bisa melakukannya. Ini kita butuh tawakal kepada Allah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Dan kita mohon kepada Allah untuk dibimbing. Bukankah Bapak Ibu semua ketika zikir petang, zikir pagi, ya, selalu berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astahis aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'an. Ini permintaan kita kepada Allah. Dengan kita memuji Allah, menyebut asmaul husnanya, ya Hayyu ya Qayyum, wahai zat yang maha hidup, wahai zat yang maha perkasa, maha kuat, gitu. Aslih li sya'ni kullahu bi rahmatika, dengan rahmahmu, dengan karuniamu, aslih li sya'ni kullahu, perbaikilah segala kehidupan kita, perbaikilah segala kehidupanku, wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan janganlah engkau bebankan seluruhnya kepadaku tanpa bantuanmu dalam waktu meskipun hanya tarfata ain, hanya sekejap mata. Jadi kita butuh bantuan Allah sepanjang masa. Kita tidak bisa melakukan sesuatu, tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah meskipun hanya sedetik saja. Jamaah rahimakumullah, ketika kita sudah mengetahui tujuan, Allah sudah memberikan juga cara-cara kita beribadah kepada Allah melalui Rasulnya, melalui kitab sucinya. Nah, apakah semua manusia itu bisa merealisasikan, mewujudkan tujuan ini? Apakah semua manusia mau beribadah kepada Allah? Apakah semua manusia mau tunduk kepada Allah? Nah, ini masalahnya Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki kehendak. Ada kehendak atau iradah yang disebut dengan iradah diniyah. Nah, iradah diniyah ini adalah setiap sesuatu yang diperintahkan oleh Allah berupa amalan-amalan soleh. Jadi Allah menjelaskan kepada kita amalan-amalan soleh, bentuknya, kemudian cara-caranya. Dan untuk bisa diterima oleh Allah, memenuhi standar yang bisa menjadi amal soleh kita, tentu ada syarat dan ketentuannya. Syaratnya ya dilakukan dengan ikhlas, kemudian muttaba'ah kepada Rasulullah, yaitu mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan-amalan soleh ini seyogyanya dilakukan, tetapi ada orang-orang yang kafir, orang-orang yang tidak meyakini akan kebenaran yang diturunkan Allah, atau orang-orang yang fujur, orang-orang yang suka berbuat maksiat, melanggar perintah ini, tidak mau melakukannya. Jadi ini bisa dilihat, ada orang yang mau melakukan amal soleh, ada orang yang tidak mau melakukan amal soleh. Bahkan kalau mungkin bisa dilihat ya, lebih banyak mana orang yang mau beribadah dibandingkan dengan orang yang tidak mau beribadah. Lebih banyak mana orang yang mau melakukan amal soleh dibandingkan dengan orang yang tidak mau melakukan amal soleh. Nah, kehendak Allah supaya kita melakukan amal soleh terkadang tidak direalisir, tidak diwujudkan oleh sebagian manusia. Alhamdulillah, insya Allah dengan hidayah dari Allah kita mendapatkan bimbingan untuk sadar bahwa kita harus melakukan amal perbuatan yang baik tersebut.
Kemudian iradah yang kedua adalah iradah kauniyah, yaitu segala sesuatu yang Allah takdirkan dan kehendaki, namun Allah tidaklah memerintahkannya. Kalau tadi amal soleh memerintahkan, nah yang kedua ini Allah kehendaki, Allah ciptakan, tetapi Allah tidak meridhoi kita melakukannya. Nah inilah yang kadang-kadang menjadikan manusia tidak mau melakukan yang amal soleh, tetapi malah justru menghendaki atau melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah. Allah ciptakan kejelekan, Allah ciptakan keburukan, tapi Allah tidak ridho kalau kita melakukan kemudian juga berbuat keburukan tersebut. Allah juga menciptakan yang namanya kekafiran, tapi Allah tidak meridhoi kita melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran. Nah, ketika kita melihat tadi Al-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disinilah kita bisa melihat bahwa Allah membimbing kita supaya kita melakukan perbuatan kebaikan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah itu semua tujuan yang terpuji yang setiap insan seharusnya merealisasikan dan bisa menggapai kesempurnaan bagi hidup dan keselamatan hidup dunia. Bisa kita mengenal Allah, mencintai Allah, dan kemudian beribadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Inilah hakikat dari kalimat la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk kita sembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimat suci inilah, dengan kalimat tauhid inilah para rasul, para nabi diutus untuk diturunkan. Dan suatu jiwa tidaklah menjadi baik, tidaklah menjadi suci, tidak menjadi sempurna melainkan dengan kalimat tersebut, melainkan dengan kalimat mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tujuan hidup kita di dunia ini, Bapak Ibu rahimakumullah, supaya kita menjadi manusia yang seutuhnya dalam naungan Islam, kita harus mewujudkan, merealisasikan la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Itulah tujuan kita diciptakan di dunia, untuk beribadah, untuk mengesahkan Allah, mengenalnya, untuk takut kepadanya, untuk berharap kepadanya, dan untuk senantiasa mohon bimbingannya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan ketetapan di dalam dada kita, di dalam hati kita, iman kepadanya. Dan semoga Allah juga terus menerus menambah ilmu kita, supaya dengan ilmu itu kita bisa mewujudkan tujuan pokok dan fungsi kita diciptakan oleh Allah, sebagaimana disebutkan dalam surat Adz-Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufiknya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.